Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang planter semuanya. Ini kemarin ada yang request bagaimana untuk perawatan kelapa sawit untuk pemupukannya. Jadi teman-teman semuanya, ini saya karena sendirian ya, jadi nggak bisa tampak muka ya guys ya, tapi tetap kita lakukan video suara. Jadi ini untuk pemupukan sendiri, urutannya guys itu terdiri dari yang pertama itu adalah pupuk kandang organik tai ayam. Nah, setelah dilakukan pupuk kandang organik tai ayam, maka yang kedua adalah pupuk dolomit. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah pupuk dolomit itu adalah pupuk TSP ya guys ya. Jadi pupuk TSP. Nah, kemudian setelah dilakukan pupuk TSP sendiri guys, itu dilakukan pupuk urea ya guys ya. Setelah pupuk urea dilakukan itu adalah pupuk KCl, kalium klorida. Kemudian setelah dilakukan pemupukan KCl, urutannya itu adalah dilakukan pemupukan borat sebanyak 6 sendok ya guys ya. Untuk ukurannya sendiri ya guys ya, ini per masing-masing pupuk itu jedanya adalah 1 bulan jedanya. Jadi jarak antara KCl, TSP, dolomit semuanya adalah 1 bulan ya guys ya. Kecuali untuk pupuk organik ini bebas kapanpun. Jadi tujuan pupuk organik sendiri itu untuk apa? Tujuan untuk tai kandang ayam ini untuk menetralisir tanah, menyuburkan tanah, sehingga perakaran atau cacing-cacing semuanya timbul semuanya di sini guys. Ini sangat subur guys di sini. Kalau kita bongkar di sini akarnya sangat banyak sekali guys di bawah pohon kelapa sawit ini. Nah, jadi perakarannya sudah siap sehat, kita kasih pupuk dolomit. Pupuk dolomit untuk menetralkan akibat menaikkan pH tanah dan hijau daun ya guys ya. Jadi kita hijaukan daunnya dulu, mengandung magnesium. Jadi setelah kasih pupuk dolomit itu sendiri, kita kasih SP36 untuk merangsang akar-akar baru tumbuh. Jadi perakarannya kuat, semuanya sudah siap, baru kita hantam dengan pupuk urea. Urea itu untuk hijau daun ya guys ya. Jadi untuk hijau daun sendiri setelah itu kita lakukan pemupukan KCl. Nah, ini ciri-ciri kekurangan KCl ya guys ya. Jadi bintik-bintik kuning. Nah, kalau untuk ciri-ciri kekurangan magnesium itu kuning seluruhnya guys. Kuning seluruhnya. Saya ambilkan contoh sebentar ya guys ya. Saya ambilkan contoh. Saya harus berjalan dulu guys. Ini rumputnya sangat subur ya guys. Jadi ini jangan disemprot ya guys. Untuk perawatannya sendiri, rumputnya jangan disemprot total. Ini tidak boleh disemprot total. Kalau mau dibersihkan itu hanya lingkaran batang aja ya guys ya. Ini ciri-ciri kekurangan magnesium guys. Kuning seperti ini guys. Padahal posisi daun muda guys. Daun muda tapi dia udah kuning kayak gini guys. Nah, ini kekurangan magnesium ya guys ya. Jadi ini kita lakukan dolomit ataupun kisrit ya guys ya, untuk menghemat pupuk sendiri, karena sekarang ini lagi mahal pupuk ya. Jadi kita pakai dolomit guys ya. Setelah itu, setelah dolomit tadi, setelah dolomit, TSP, urea, KCl sendiri untuk buah guys. Jadi biar buahnya bagus, buahnya banyak, montok-montok ya KCl guys. Ini untuk pembobot buah guys ya. Sekarang kalau kita udah masuk urutan pemupukan, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan? Waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan ialah pada saat musim hujan. Musim hujan kecuali Januari ya guys ya, karena Januari itu hampir setiap hari hujan, maka dia akan tercuci. Jadi dimulai bulan September guys, dimulai bulan Desember itu, September melakukan pupuk organik, kemudian bulan 10 itu dolomit, bulan 11
SP36 bulan 12 urea, jeda sebulan lagi bulan 2 itu KCL ya guys ya. Kemudian untuk dosisnya sendiri itu adalah masing-masing 2 kilo guys. Jadi dosisnya 2 kilo per semester. Jadi kalau total 2 semester itu sekitar 8 kilo guys pemupukannya. Jadi jangan salah ya guys kalau kita melihat buahnya sangat besar-besar, karena memang iya guys, pemupukan ini sangat berpengaruh terhadap buah. Kalau kita nggak pupuk, jangan berharap buahnya akan besar ya guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Jadi sobat-sobat planter, jangan sampai melakukan pemupukan yang tidak efektif, terutama saat rumput sedang banyak sekali seperti ini. Kita jangan sampai lakukan pemupukan guys. Jadi kita bersihkan dulu lingkaran sekitar kelapa sawit. Nah kemudian kita hantam tadi urutannya. Jadi untuk pemupukan sendiri itu bisa disimpulkan pemupukannya setiap bulan untuk pupuk tunggal ya guys ya. Untuk pupuk tunggal itu setiap bulan. Jadi bulan 9, 10, 11, 12, bulan 2, 3, 4, 5. Untuk bulan 6, 7, 8 kita hentikan pemupukan dikarenakan tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan maka percuma kita melakukan pemupukan. Satu lagi guys ya, untuk melakukan pemupukan sendiri itu harus efektif, tepat waktu dan tepat tempat. Jangan sampai kita melakukan pemupukan tidak tepat waktu, asal-asal mentang duit-duit banyak langsung aja pupuk, padahal rumput masih hijau ya, dimakan rumput semua guys. Jadi seperti itu guys. Untuk letak pemupukan selain di selain di sekitaran kelapa sawit, bisa juga di gawangan kelapa sawit ya guys. Jadi seperti itu guys. Ini kemarin habis dipanen ya guys ya. Nah seperti itu guys. Jadi jangan lupa guys, kita tambahkan ini Cairomyx. Cairomyx ini sangat penting sekali guys untuk menambah produktivitas kelapa sawit. Apa fungsinya Cairomyx? Cairomyx ini adalah fungsinya untuk mengundang serangga penyerbuk agar dia lebih aktif lagi. Ini contohnya guys, Cairomyx yang sudah dipasang. Ini bungkusnya guys. Ini harganya 66.000 guys. Belinya di Shopee. Kalau Anda ingin melihat reaksi Cairomyx, sekarang kita pasang Cairomyx, 6 bulan kemudian kita lihat buahnya pasti tambah berat guys. Mungkin cukup sekian itu guys. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi guys. Ini kelapa sawitnya ini udah lumayan guys ya. Produktivitasnya udah lumayan, ini mantap pokoknya. Kalau kita sebutin produktivitasnya, pasti teman-teman akan mengikuti cara kita melakukan pemupukan tadi. Tapi ya kita terkendala dengan harga pupuk yang sudah menyentuh 500 sampai 720.000 sampai 800.000 untuk pupuk NPK. Bagaimana untuk pupuk NPK? NPK sendiri kalau mau dipakai, jujur saya tidak sangat jarang sekali melakukan pemupukan NPK pada kelapa sawit ini. Saya hanya melakukan 2 kali NPK Mutiara, itu waktu harganya masih 680.000, dan NPK 13827. Nah itu pupuk pusri NPK. Jadi ada nitrogen 15, ada fosfatnya 8, ada KCl 27 dan ditambah 0,65 boron. Jadi itu guys ya. Jadi saya lebih rekomendasi untuk pemupukan kalau memang ada waktu dan sempat waktunya ingin merawat kebun sawit yang lebih optimal, itu pakai pupuk tunggal guys. Seperti yang saya pernah lakukan uji coba real di lapangan guys. Bisa lihat kelapa sawit saya di video-video yang saya tampilkan. Tidak ada manipulasi dan real kenyataan di lapangan. Itu sangat-sangat produktif sekali.
Ini pupuknya guys, lihat ini tai ayam guys, begitu suburnya guys, begitu suburnya guys, begitu suburnya, begitu suburnya guys. Nah, begitu suburnya di lingkaran tai ayam ini. Jadi cukup sekian guys ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya akan buatkan video-video yang menarik, yang khususnya untuk pemula kelapa sawit, agar tidak terjebak dengan promosi pupuk ataupun kata-kata yang kurang bagus dalam motivasi kelapa sawit. Memang kelapa sawit membutuhkan perawatan yang mahal, tapi kalau di harga 3.000, insya Allah semuanya akan terbayar guys. Kita akan sejahtera dengan memiliki 100 batang kelapa sawit. Anda sudah bisa membeli mobil. Mantap.